Ya Indra, setelah tadi sempat dibubarkan oleh aparat kepolisian, massa dari Prabowo Hatta kembali berkumpul di Silang Monas ini meskipun jumlahnya tidak sebanyak pada unjuk rasa ataupun demonstrasi sebelumnya. Dan memang tadi sekitar pukul 2 lewat memang massa dari Prabowo Hatta ini akhirnya dibubarkan oleh pihak kepolisian. Dan untuk mengetahui apa sebenarnya alasan dari pihak kepolisian membubarkan massa tersebut, sudah bersama saya Kadif Humas Polda Metro Jaya Pak Rikwanto. Selamat sore Pak. Selamat sore. Tadi apa akhirnya alasan dari pihak kepolisian akhirnya harus membubarkan massa yang ada di depan Silang Monas ini, Pak? Ya, memang mereka sejak awal hanya memberitahukan unjuk rasanya satu elemen, cuma 100 orang. Ya, ternyata cukup banyak yang datang ya, sampai hampir 5.000 orang. Mereka dari DKPP, Bundaran HI kemudian bergerak ke MK. Kita sudah buat setting untuk ring 3, situlah batas akhir dari pengunjuk rasa. Dan yang di Patung Kuda, pengunjuk rasa ini memaksa untuk masuk dengan merusak barrier kawat berduri yang kita siapkan. Kemudian memakai kendaraan unjuk rasanya, Unimog itu, untuk melindas barrier daripada duri yang kita pasang. Kemudian sebagian memprovokasi, sebagian juga merusak fasilitas umum, pada pot-pot pada pecah. Dengan situasi demikian, kita lakukan pembubaran paksa ya, dengan SOP yang ada, menggunakan PHH yang sudah ada, dan mereka tercerai-berai. Baik, Pak. Tadi saya juga sempat melihat beberapa orang diamankan. Bisa diceritakan siapa oknum-oknum orang-orang yang diamankan oleh pihak kepolisian ini, Pak? Ya, kita amankan 4, sekarang sedang diidentifikasi ya. 4 orang sebagai yang diduga provokasi, juga yang diduga melakukan pengerusakan. Saat ini sedang dibawa ke Polda Metro Jaya. Terakhir nih Pak, suasana sudah nampak kondisif nih Pak. Namun upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengantisipasi kembalinya terjadi bentrok seperti apa Pak? Kita mengacu kepada undang-undang yang ada saja. Silakan unjuk rasa, tapi ada aturannya. Kalau memang anarkis kita bubarkan paksa. Dan untuk gedung MK itu steril. Tidak boleh mendekat radius yang kita tentukan, yaitu di ring 3. Biarkan para hakim, para termohon, pemohon melakukan kegiatannya dengan damai, tertib, lancar. Apapun putusannya, itulah mekanisme demokrasi yang ada saat ini. Jadi pengunjuk rasa masih ada sampai saat ini. Masih ada 1.000 orang kurang lebih. Mereka beraktivitas kembali, silakan saja. Namun kalau mereka anarkis, kita bubarkan kembali. Oke, baik Pak Rikwanto, terima kasih atas perbincangannya. Dan demikian kami ada Ventin Oktavi di sana. Kita terlebih dahulu ya melihat bagaimana kondisi di depan Balai Kota. Ventin. Pemirsa, hingga saat ini seperti yang dapat Anda saksikan di belakang saya, tepat di belakang saya masih ada ratusan aparat kepolisian yang terus berjaga. Dan jika hampir 3 jam kondisi jalur atau jalan di Medan Merdeka Selatan ini ditutup dan juga diblokir. Namun saat ini meskipun aparat masih terus berjajar dan memblokir jalan Medan Merdeka Selatan, namun kendaraan sudah mulai bisa melewati beberapa ruas jalan. Memang jika kita melihat kondisi ini tidak serius 2 jam sebelumnya ketika massa dari pendukung Prabowo Hatta tepatnya yang berkonsentrasi di seputaran Patung Kuda ini berencana untuk menuju ke depan Balai Kota. Namun ketika ada peringatan tembakan gas air mata, massa kemudian langsung kembali dan melanjutkan aksi unjuk rasanya di seputaran Patung Kuda. Dan inilah kondisi terkini yang dapat Anda saksikan di depan Balai Kota yang juga cukup mendapatkan pengamanan ketat. Tadi kami sudah melihat bagaimana persiapan dari sejumlah aparat TNI dan juga Polri. Ada lebih dari 500 aparat yang hingga saat ini masih bertugas, dan menurut informasi hingga malam nanti terus akan mengamankan kondisi atau situasi tepatnya di Balai Kota Jakarta. Kemudian aktivitas yang menarik untuk Anda lihat atau saksikan tidak hanya di depan Balai Kota saja, yang jika di beberapa jam sebelumnya kami dapat melihat kepanikan dari bukan hanya dari massa pendukung Prabowo Hatta, namun juga dari para pedagang dan juga warga, terutama beberapa pegawai negeri yang berkantor di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan ini, yang kemudian memutuskan untuk pulang lebih awal dari jam yang seharusnya, seperti beberapa PNS dari Balai Kota DKI Jakarta. Berbicara mengenai Balai Kota, maka tentu saja tidak luput dari
perhatian adalah jika kita melihat Presiden terpilih yang hingga saat ini masih juga melanjutkan tugasnya, menjalankan aktivitasnya seperti biasa sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang hingga saat ini dan sepanjang hari ini berada di dalam kantor untuk menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Aktivitas yang dapat kami gambarkan sepanjang hari ini, Joko Widodo bersama dengan staf dari Balai Kota melaksanakan aktivitas seperti biasa, berkantor sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, kemudian langsung menerima beberapa tamu yang hadir dan mengikuti sidang paripurna di gedung DPRD. Namun sesaat kemudian Jokowi juga sempat menyampaikan beberapa statement kepada sejumlah media yang telah menunggu, diantaranya mengenai bagaimana Jokowi yang hingga saat ini memantau jalannya sidang putusan Mahkamah Konstitusi, tentu saja sambil melaksanakan aktivitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Meskipun begitu, Joko Widodo juga menyampaikan agar para pendukung Jokowi JK ini tidak turun ke jalan, tidak turun ke lapangan dan menyaksikan dari rumah saja seperti tim pemenangan Jokowi JK yang hingga saat ini juga informasinya tidak ada aksi apapun atau tidak ada pertemuan apapun. Sementara kondisi masih kondusif, kita terus berharap agar kondisi tetap berjalan seperti ini, agar masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa dan juga lalu lintas dapat terkendali juga lancar. Kita kembali ke Anda di studio, Rizky dan Anggi. Oktavi, terima kasih laporannya langsung dari Balai Kota Jakarta. Sama harapannya mudah-mudahan tetap kondusif sampai akhir putusan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi para hakim. Kita sekarang beralih ke Silang Monas. Ada Dina Faisal yang akan mengabarkan dari sana. Dina, silakan. Ya, sepanjang hari ini ya, demonstrasi ini berlangsung dengan anarkis, tetapi sekitar pukul 4 tadi sudah mulai berhasil dipukul mundur oleh polisi yang berjaga di area Ring 3 menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Ada sekitar jaraknya 200 meter dari gedung Mahkamah Konstitusi. Nah, ada 21.000 personil yang disebar untuk mengamankan ibu kota Jakarta, di mana 3.500-nya berada dan menyebar di area gedung Mahkamah Konstitusi dengan penjagaan berlapis. Di tempat saya melaporkan ini adalah Ring 3, di mana kawat berduri jika Anda melihat di belakang saya sepanjang badan jalan, baik dari arah Jalan Merdeka Barat menuju Istana maupun sebaliknya, sempat dihancurkan oleh kubu Prabowo Hatta yang mencoba untuk merangsek masuk dengan menggunakan mobil Unimog. 4 mobil Unimog tadi dioperasikan untuk menghancurkan kawat berduri, tetapi ternyata berhasil dicegah oleh aparat polisian di sini. Kemudian usai berhasil memukul mundur massa yang tadi mulai berlaku anarkis, kemudian mereka bubar lalu menuju ke arah Balai Kota. Kemudian polisi kembali memagari sepanjang jalan Medan Merdeka Barat ini dengan kawat berduri. Nah, bagaimana saja insiden yang tadi terjadi pada saat kubu Prabowo kemudian bentrok dengan polisi? Di sini ada Pak Rikwanto. Tadi kita lihat bagaimana kronologisnya. Pertama adalah mereka melempari kami yang berada di dalam kawat berduri ini dengan air mineral, botol-botol air mineral. Kemudian polisi mencoba untuk menahan begitu ya. Kemudian dibentrok lagi, ditembakkan gas air mata, water cannon, kemudian kawat berduri dihancurkan lagi, Pak. Ya, memang kita prihatin juga ya. Sejak beberapa hari kemarin unjuk rasanya temanya damai dan menuntut keadilan dari MK dalam rangka sidang PHPU ini. Tapi hari terakhir ini harusnya kedamaian itu makin kelihatan ya, dan siap menerima apapun keputusan MK. Kita jaga hari ini apapun yang dilakukan oleh MK dalam keputusannya. Namun terakhir ini berubah ya, aksi damai itu berubah. Ini ditandai dengan mereka hanya mengajukan pemberitahuan cuma satu elemen, 100 orang. Ternyata yang datang sekitar 3.000-5.000 orang. Ya, ini juga nggak bagus ya untuk demokrasi. Kemudian tadi setelah kita perbolehkan dan undang-undang memperbolehkan mereka berunjuk rasa, ya kita buatkan barrier. Memang ada 4 ring di sini. Ring 3 ini untuk menahan unjuk rasa hanya sampai di ring 3, tidak boleh masuk ke ring 2 maupun ring 1. Sehingga disinilah mereka batas akhirnya. Nah, pada waktu mereka berunjuk rasa, mereka sudah mulai pertama orasi, kemudian provokasi, ketiga anarkis. Nah, ini sudah membangun opini ya. Jadi yang tadi terpaksa kita bubarkan karena mereka sudah merusak barrier ya, dengan kendaraan Unimog-nya. Mereka melindas ini bahkan menahan dari kendaraan PH kita ya.
untuk melaju, kemudian merusak fasilitas umum dan membahayakan masyarakat sekitar, dan memaksa masuk ke jalanan ke gedung MK. Kita lakukan protap 01 ya dalam kaitan pembubaran massa dengan paksa. Dan ini kita lakukan dan memang massa berhasil kita bubarkan. Kemudian Pak, tadi ada kubu Prabowo Hatta kemudian yang mencoba untuk mengkonfirmasi kepada kami. Ada salah satu korban yang ternyata meninggal dunia itu berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, kemudian ada yang terkena peluru tajam. Konfirmasi Pak. Ya, ini memang strategi biasanya ya, pengalaman kita di lapangan. Pertama adalah orasi, kedua provokasi, ketiga anarkis, keempat membangun opini. Nah, salah satu bangun opini begini, ya, ada berita-berita broadcast yang beredar di media, ada yang tertembak, ada yang luka tembak dan lain-lain. Semua bisa menyaksikan. Dari awal kita sudah sampaikan ke media, ke masyarakat dalam rangka Perkap 01 Kapolri ini, SOP yang kita terapkan, tidak ada menggunakan peluru tajam, tidak ada menggunakan senjata. Ya, saya sendiri tidak ada ya. Nah, komandannya semua tidak ada menggunakan senjata, apalagi anggotanya ya. Dan yang kita lakukan tadi adalah dengan water cannon, dengan gas air mata. Jadi kalau ada yang mengatakan ada yang tertembak mati, ada yang terluka tembak di rumah sakit, itu hoax atau berita sampah yang tidak usah diikuti ya, berita-berita selanjutnya. Memang ada yang kita amankan 4 orang ya, sekarang dibawa ke Polda, itu provokatif, kemudian merusak fasilitas umum, merusak barrier daripada kepolisian dan mengagitasi masyarakat. Ada 3 terluka, yang tadi yang supir Unimog ya, yang memaksakan untuk membenturkan kendaraan dengan kendaraan PH kita, itu kita amankan. Sekarang kita bawa ke rumah sakit Tarakan dan kita rujuk ke Kramat Jati. Mobilnya pun diamankan 4 ya? 3 mobil Unimog kita amankan saat ini. Di mana Pak, dibawa kemana? Kita bawa depan MK, sekarang sudah mulai diluncurkan ke Polda Metro Jaya. Ini kan tadi juga mereka mengkonfirmasi bahwa beberapa korban, ada 38 korban luka yang dia catat Pak, di Rumah Sakit Cipto, Bunda, kemudian Rumah Sakit Tarakan, kemudian juga ada Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Nah, ini apakah ketika mereka menjadi korban, kemudian polisi memindahkan mereka nih? Ini yang salah satu strategi membangun opini ya, dari yang mereka lakukan. Yang saya katakan tadi, ya orasi, provokasi, anarkis, dan membangun opini. Yang tadi dikatakan itu membangun opini, ya biar confused, biar bingung masyarakat, biar media juga mencari tahu, padahal itu tidak ada. Tadi yang saya sampaikan, berita yang saya sampaikan adalah 4 diamankan, 3 terluka. Terlukanya pun di depan masyarakat semua, di depan media semua. Karena mereka memaksakan untuk membawa mobil Unimog-nya berbenturan dengan mobil PHH kita. Ya. Ya, 4 diamankan ke Polda Metro Jaya, 3 orang kita rujuk ke Rumah Sakit Tarakan, kemudian kita bawa ke Kramat Jati. Itu SOP ya, bukan pengamanan, SOP begitu. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Jadi sepanjang terjadi demonstrasi tadi, pihak kepolisian mengkonfirmasi ada 3 yang diamankan oleh pihak kepolisian dan dilarikan ke rumah sakit dan kembali dibawa ke Polda Metro Jaya. Tapi dari kubu Prabowo Hatta tadi mengatakan bahwa ada 38 orang yang terluka dan disebar di beberapa rumah sakit, ada Rumah Sakit Cipto, kemudian Rumah Sakit Tarakan. Kita masih belum bisa pastikan karena tim kepolisian masih berkekeh bahwa ada 3 yang 4 terluka, 3 dilarikan ke rumah sakit dan dibawa kembali ke Polda Metro Jaya. Kembali ke studio.